Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kali ini materi lanjutan dari bab 1 kontrol diri. Sekarang kita lanjut materi yang kedua adalah prasangka baik. Ya. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, perlu kita ketahui tujuan dari pembelajaran materi prasangka baik. Yang pertama, mampu membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian mampu menunjukkan perilaku prasangka baik atau husnudzon. Ya, prasangka baik atau husnudzon ya. Ya, prasangka baik adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dengan berprasangka baik, maka kita akan selalu berada dalam ketenangan. Memiliki sikap prasangka baik merupakan ciri seorang muslim sejati, yakni selalu merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak dari Allah dan pasti memiliki nilai dan hikmah tersendiri. Ya, begitu pentingnya perihal prasangka diri. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkannya dalam Al-Qur'an di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, setelah kita memahami pengertian dari prasangka diri atau poin dari prasangka diri, maka sekarang kita masuk poin yang kedua, yakni dalil prasangka diri atau dalil husnudzan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, ini bahasa Arabnya, yang di bawah ini adalah Latinnya. Silakan bagi adik-adik sekalian yang bisa baca Quran dibaca ayatnya, yang belum bisa silakan baca Latin sambil terus belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, mari sama-sama kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, terjemah ayatnya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau prasangka buruk. Ya, yakni kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ya, ini merupakan perumpamaan bagi orang-orang yang selalu berprasangka buruk, kemudian menceritakan keburukan-keburukan orang lain atau menggunjing orang lain. Ya, ibaratnya seperti ketika dia menggunjing orang lain, sama halnya ketika dia memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya, pastilah, tentulah kita akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, setelah kita memahami ayatnya, kemudian kita masuk di kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, jadi poin pertama dari kandungan ayat tersebut adalah jauhi prasangka buruk. Ya, poin pertama dari Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Ya, yang jelas dalam potongan ayatnya di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, bahwa orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi poin pertama, jauhilah prasangka buruk kepada orang lain. Ya, Ibnu Katsir adalah seorang penerjemah atau ahli tafsir Al-Quran. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan
Melalui surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dan berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar, karena sebagian dugaan itu adalah murni perbuatan dosa, maka ia harus dijauhi sebagai tindak preventif atau tindakan pencegahan. Ya, ini menurut Ibnu Katsir bahwa Allah menerangkan dalam Al-Quran itu terkait pelarangan hamba-hambanya untuk selalu berprasangka buruk. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadhon, fa inna dhanna akdzabul hadis." Ya, janganlah kamu berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah berita yang paling dusta atau berita yang paling bohong, hoax ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Umar bin Khattab pun mengatakan bahwa jangan sekali-kali kamu memiliki prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu melainkan kebaikan semata, sedangkan kamu masih memiliki jalan untuk memahami kalimat itu dengan pemahaman yang baik. Ya, kandungan yang kedua adalah jangan memata-matai atau mencari keburukan orang lain. Ya, poin kode dari surah Hujurat ini, Allah melarang kita mencari keburukan orang lain. Ini kebiasaan tukang gosip nih ya. Jadi kita dilarang mencari keburukan orang lain atau memata-matai perbuatan dari orang lain. Ya, ayatnya ditegaskan tadi wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Ya, Rasulullah bersabda dalam suatu hadis, ya, dan janganlah kamu berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah berita yang paling dusta. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan memata-matai, jangan saling menjatuhkan, jangan saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling berbuat makar, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, perintah Rasulullah jelas ya. Kita dilarang berbuat buruk, berprasangka buruk, mencari keburukan, menjatuhkan, menjelek-jelekan sampai membenci orang lain. Karena itu merupakan perbuatan makar dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Al-Auza'i menjelaskan bahwa tajassasu adalah mencari-cari kesalahan pihak lain, sementara tahassus adalah mencari-cari berita suatu kaum, sedangkan yang bersangkutan tidak mau berita yang terdengar atau disadap. Ya, ini merupakan penjelasan bahwa mencari kesalahan maupun mencari berita tentang keburukan seseorang itu merupakan perbuatan yang buruk yang siapapun tidak menyukai. Anda sendiri pun ketika dicari keburukannya Anda tidak suka. Kemudian poin yang ketiga dari perintah Al-Quran tadi, jangan gibah. Poin ketiga dari Al-Quran Al-Hujurat ini, Allah melarang kita menggibah. Dalam ayatnya jelas ya. Ya, dan jangan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Pastilah kita merasa jijik. Jadi larangan gibah ini diibaratkan seperti seseorang yang ketika menceritakan keburukan orang lain sama ketika ia memakan bangkai saudaranya sendiri. Gibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir. Jika orang tersebut mengetahuinya maka pasti dia tidak akan suka. Itulah gibah. Ya, kemudian kita lanjut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan tentang gibah. Ya, zikru akhaka bima yakrah. Ya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, kamu mengatakan tentang saudaramu hal yang tidak ia sukainya. Ya, ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika yang dikatakan itu benar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqulu
faqad iktabtahu fa illam yakun fihi faqad bahattah. Ya, jika apa yang dia katakan itu benar, berarti dia telah menggibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu bukan fakta, maka sungguh engkau telah memfitnah. Gitu ya. Jadi enggak ada alasan lagi menceritakan keburukan orang lain walaupun itu benar, maka itu adalah gibah. Dan menceritakan keburukan orang padahal itu bohong, maka itu adalah fitnah. Ya, gibah diibaratkan makan bangkai saudaranya yang ia sangat benci, yang sangat pasti ia sangat tidak sukai perbuatan tersebut. Ya, ini sebagaimana kamu tidak menyukai hal itu secara naluri, maka bencilah perbuatan ghibah itu menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan ghibah merupakan perbuatan yang sangat buruk. Tidak ada orang yang suka dighibah dan tidak ada orang yang suka diceritai keburukannya. Ya, di masa Rasulullah kadang bau busuk ghibah benar-benar tercium. Ya. Ketika ada orang yang menceritakan keburukan orang lain, pada masa Rasulullah bau busuknya pun langsung tercium. Beda di zaman kita, menggosipi orang baunya tidak kelihatan, justru bau parfum ya, karena parfumnya banyak. Di masa Rasulullah tidak, ketika seseorang menceritakan keburukan orang lain, maka bau busuk bangkainya pun akan tercium saat itu juga. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah, terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasulullah bersabda, ya. Tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjing orang lain. Ya, jadi orang yang suka menceritakan orang lain, keburukan orang lain, maka baunya seperti bau bangkai. Ya, kemudian yang keempat, bertakwalah kepada Allah. Jadi perintah Al-Hujurat ayat 12 yang terakhir adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya, Allah kembali mengingatkan kita agar orang-orang mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa seseorang akan terjaga dari buruk sangka dan mencari keburukan orang lain. Ya, jika selama ini perangai yang sangat buruk ini ada pada dirimu, maka sekarang segeralah hentikan dan bertaubatlah dari kesalahan yang hina itu, sertai penyesalan dan bertaubat. Ya, jika selama ini perbuatan ini merupakan perbuatan yang sering kita lakukan, sering menggibah, sering memfitnah dan lain sebagainya, maka mulai saat ini segeralah kalian bertaubat dari kesalahan itu dan dekatkanlah diri kita kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Ya, cukup untuk materi hari ini terkait prasangka baik ya atau husnudzon. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.